pagi ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama masuk ke dalam kelas pada pagi Rabu, hari ini 30 Ogos 2023. Alhamdulillah, pagi ini kita ada sesi yang menarik. Semalam tadi saya sempat untuk hubungi Dr. Jakorda untuk minta beliau untuk berkongsi dengan kita tentang redox signaling molecule dan juga kaitannya dengan kesihatan kita, dan Dr. Jakorda akan bagi pandangan beliau dan kupasan dari segi perspektif kemahiran beliau sebagai seorang doktor yang pakar dalam bidang beliau, ya. Dan beliau bersetuju. Syukur Alhamdulillah, pagi ini kita sangat-sangat syukur kerana ada orang yang mengetahui tentang kesihatan dan sanggup untuk fungsi kita perspektif beliau. Dan kita sudah ada 34 orang yang sedang live streaming. Tolong ingatkan kawan-kawan kita yang lain supaya mereka segera untuk masuk ke dalam kelas sekarang. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita, seperti biasa kita ingin mulakan dengan kita punya kesyukuran, gratitude kita pada pagi ini. Sila kongsikan keterujaan anda punya kesyukuran dengan kita semua supaya semua dia kawan-kawan kita dalam kelas boleh rasa impak perkara tersebut. Sila share secara live ataupun anda boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Siapa nak share, silakan. Syukur Alhamdulillah, pagi ini kita boleh bangun, kita boleh bernafas, kita boleh masuk kelas keajaiban pagi. Boleh macam tu pun boleh. Syukur Alhamdulillah, kita pagi ni ada orang prepare breakfast untuk kita. Itu pun kesyukuran. Syukur Alhamdulillah, pagi ni kita bangun ada bumbung di atas kepala kita. Itu pun boleh kita syukurkan. Syukur Alhamdulillah, kita masih ada kenderaan untuk kita guna pakai untuk pergi ke mana-mana. Itu pun boleh kita syukurkan. Ada ribuan perkara yang boleh kita syukurkan dan kita boleh praktis perkara tersebut untuk kita nyatakan dalam kelas keajaiban pagi. So challenge yourself. Silakan. Maju. Kita maju. Alhamdulillah. Masya Allah. Lagi-lagi kita bersyukur dengan Allah SWT kerana kita dibagi kesempatan untuk sharing, the best thing. Anugerah Allah SWT, fikiran kita baik, badan kita baik, rasa kita baik dan dapat bertemu dengan klik KKPI. Masya Allah. Thank you very much. Terima kasih Kak Maju atas perkongsian tersebut. Okay, Kak Maju selalu positif, selalu ceria. Antara yang terawal yang share kita punya kesyukuran. Siapa lagi yang nak share, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji Amzali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini saya nyatakan kesyukuran saya. Hari ini berada 1,500 km daripada rumah. Berada di Bangkok dah 2 hari. Ini adalah peak kepada trip yang kami ini saya bawa keluarga saya, anak-anak saya berjalan tapi overland daripada Kajang. So selepas 1,500 km pemanduan, insyaAllah hari ini akan start turun pulang sikit ke selatan. Akan tidur ke Hua Hin, singgah Phuket, singgah Krabi, Haknya dan balik ke Kajang. InsyaAllah. Doa kami selamat dan enjoy. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Haji Amzali kerana share kegembiraan, keterujaan merantau ke negeri orang bersama keluarga. Macam best saja dengar tu. Nanti insyaAllah ada kelapangan, ada masa kita boleh cuba buat seperti mana Haji Amzali dan keluarga. Siapa lagi nak share? Kita sudah ada 62 orang. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam Pak Long. Pak Long, saya buat sikit dalam masa minggu ni 2-3 hari ni semenjak dengar halaqah di tilawah di televisi sampai ke Mardi, dan juga ni yang akan sambung ke Halal Fest yang akan diadakan di MICE ni. Pak Long akan sertai semua lah. Jadi dalam ni kita memerlukan banyak tenaga lah. Tapi Alhamdulillah Pak Long percaya dengan Ridok ni tidak ada masalah lah dari segi tenaga dan juga kesihatan Pak Long lah. Jadi Pak Long sebenarnya kami dua beradik lah dengan Mak Lang Faridah tu. Jadi orang pun heran macam bagaimana kami dapat tenaga tu. Dan sambil umur dalam 70-an dan 60-an dan Mak Lang dah pun 68.
kami beraktiviti macam orang muda. Jadi jawapan kami adalah redox. Itu dia jawapan kepada mereka. Itulah yang kalau nak bagi tahu di Discord lah juga ada redox ni. Kami dapat menghalangi, dapat menjangkau keupayaan melebihi usia yang dah tua ni menjadi masalah macam orang remaja pula. Terima kasih. Itulah maklumat yang Pak Long bagi beritahu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Long kerana share keterujaan, keceriaan pagi ini pada usia 70-an rantau ke seluruh Malaysia. Participate lagi, excited lagi dalam kehidupan bertenaga. Kita doakan supaya Pak Long sihat. Jadi saya rasa itu saja untuk itunya sesi kesyukuran. Dan saya rasa Dr. Jokorda sudah bersedia untuk bersama-sama dengan kita dan saya serahkan sesi pada pagi ini kepada Dr. Jok. Silakan Dr. Jok. Selamat pagi. Pagi. Kalau kami di Hindu menggunakan Om Swastiastu. Semoga semua kebaikan dari semua arah, datang dari semua arah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih Sifu, saya mendapat kesempatan yang mendadak ini. Jadi saya sangat terkejut ya karena saya baru beberapa bulan di Redox ini diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan tentang redox dari apa yang saya pahami. Mohon maaf, andai kata nanti di dalam penyampaian ada hal-hal yang belum bisa saya pahami lebih dalam, mari kita sama-sama isi bersama. Yaitu Sifu, dan saya akan coba bagi menurut versi saya sebagai seorang dokter yang mendalami kesehatan medicine atau medical di zaman modern ini, juga dari pelajaran saya di dalam memahami budaya kesehatan tradisional yang sering kita tinggalkan, padahal sangat kita perlukan untuk membangun satu kesehatan yang terintegrasi. Karena di zaman modern banyak sekali hal-hal penyakit, penderitaan itu belum bisa kita selesaikan. Karena goal kita terlalu tinggi, tapi waktu sangat terbatas, aktivitas juga terbatas. Sehingga di zaman ke depan, mungkin ada yang disebut zaman postmodern, di mana kombinasi modern dan tradisi klasik itu harus kita harmoniskan. Karena ada yang kita tinggalkan di zaman yang lalu itu. Nah, kita mau ke depan ini untuk hidup harmonis. Makanya gerakan kesehatan postmodern di dalam menata kesehatan itu, dia mesti mempunyai dasar keselamatan dari kehidupan manusia. Nah, inilah yang saya jadikan dasar, latar belakang saya menyusun apa yang nanti saya akan paparkan terkait dengan redox signaling molekul. Nah, izinkan saya untuk share screen. Judul yang saya gunakan ya adalah redox signaling molekul untuk kesehatan dan keselamatan kehidupan manusia. Jadi ini judul yang saya pakai dalam membagikan hubungan redox nanti dengan kesehatan dan keselamatan kehidupan sel yang adalah kehidupan terkecil dari manusia. Nah, sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu sedikit kurikulum vitae saya. Jadi saya lahir tahun 1956, jadi sekarang sudah 67 tahun. Ya, tanggal 21 Agustus yang lalu. Saya beralamat
di Ubud. Mungkin ada yang pernah dengar ya, Desa Ubud. Ya, itu di Gianyar. Saya pensiunan pegawai negeri sipil. Jadi pendidikan saya dalam kesehatan ini saya bagi dua. Kesehatan medik, itu saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan di bidang penyakit darah dan kanker. Nah, di bidang kesehatan tradisional, ya, saya mengembangkan kesehatan alternatif komplementer. Nah, kemudian saya juga belajar budaya kesehatan adalah melalui yoga kesehatan. Di dalam yoga kesehatan itu ada pengetahuan tentang yoga, hubungan antara manusia dengan alam, kemudian ada etika, bagaimana kita berhubungan dengan alam, kemudian ada ritual di dalam kehidupan tradisional yang klasik. Nah, kemudian dari pengalaman saya mengikuti pendidikan ini, saya mengembangkan sekarang layanan kesehatan paliatif holistik. Nah, sehingga bisa diterima oleh para dokter maupun orang-orang yang masuk yang saya layani untuk menyelamatkan kehidupan di akhir hayatnya agar selalu harmonis. Nah, saya sedang praktek sekarang walaupun sudah pensiun ya. Saya dikontrak oleh satu rumah sakit negeri. Kemudian yang swastanya ada satu. Dan saya mengembangkan layanan kesehatan paliatif holistik. Saya realisasikan pengetahuan saya. Nah, termasuk di sini, di redox ini. Saya realisasikan pengetahuan redox yang saya pahami baru beberapa bulan ini untuk memecahkan masalah kesehatan dan keselamatan kehidupan manusia. Karena kita harus sadari bahwa masalah kesehatan dan keselamatan kehidupan akan semakin kompleks. Karena sebagian orang baru, dia hanya mengenal cara modern yang nantinya akan menyehatkan sementara. Di fase terakhirnya, apakah dia selamat? Sangat sering saya melihat mereka gelisah, panik. Nah, oleh karena itu, saya coba lihat tradisi klasik. Di dalam tradisi klasik, ada kontroversial antara peristiwa, kejadian penyakit, penderitaan, yang sangat sulit dilakukan ya, dielakkan oleh pelayan maupun penerima layanan kesehatan. Apa arti kontroversial ini? Karena tubuh yang sehat kelihatannya, tetapi perasaan di dalamnya sakit. Ada perasaannya yang sakit, tubuhnya dia sehat, dan kemudian sikapnya terhadap alam itu buruk. Nah, yang mana kita mau cari? Nah, disinilah dibutuhkan kesehatan, salah satu solusi yang bisa disederhanakan. Karena kesehatan itu sekarang masih sangat rumit, sangat sulit. Ada yang miskin tidak bisa menjangkau, ada yang kaya tidak bisa menjangkau juga. Karena tidak pas kesadaran bagian tubuhnya, keharmonisannya tidak ada. Oleh karena itu, penemuan Asia Redox dalam benak saya adalah satu terobosan membangun kesehatan, tidak saja kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan pikiran, mental kita. Itu sangat penting, ya, karena fisik, mental harus kita awasi dengan baik arti dan maknanya. Karena sakit itu, sehat itu adalah peristiwa kontroversial. Tidak boleh memilih satu, harus dipilih dua-duanya untuk membangun keharmonisan, yaitu pencerahan spiritual. Nah, oleh karena itu, penemuan redox ini sangat esensial kalau kita bagi dalam hubungan dengan masalah kesehatan yang terjadi. Nah, apa masalah kesehatan itu?
keluhan penyakit, penderitaan hampir selalu berlangsung panjang dan sama dari masa ke masa. Dari zaman sekian ribu tahun itu, masalahnya hampir sama. Berkelahi saja kerjanya. Jadi perselisihan saja kerjanya. Sehingga perselisihan ini harus diselesaikan dengan keharmonisan. Nah, namun dengan pengetahuan kita yang sangat terbatas, kita belum bersedia menerima kejadian penyakit penderitaan ini sebagai satu sarana yang indah untuk kita hidup harmonis, di mana kita selalu menumbuhkan, senantiasa menuntut kebaikan untuk masa depan. Kita menuntut saja, tapi kita belum melakukan arah yang baik. Oleh karena itu, solusi masalah kesehatan ini adalah keselamatan, keseimbangan kehidupan. Bagaimana mengatur keseimbangan ini? Kita harus sadar kebutuhan kita masing-masing. Jangan hanya jangka pendek, tapi kebutuhan kita ini kita isi untuk jangka panjang. Sehingga kehidupan kita selama-lamanya akan selalu tidak berselisih, bisa bersahabat, dan nanti kita bisa merealisasikan kebenaran dengan kesabaran yang tinggi. Nah, disinilah redox itu bisa membantu kita harmonis. Karena fisik kita, mental kita bisa diselamatkan kehidupannya ini. Karena dia akan bisa membantu sinyal-sinyal bagaimana untuk mengharmoniskan mental. Bagaimana untuk mengharmoniskan kehidupan fisik. Bagaimana mengharmoniskan kehidupan persahabatan manusia. Nah, dari sudut pengetahuan keselamatan kehidupan, redox mempunyai tempat yang sangat penting. Nah, saya baca salah satu buku yang dibuat oleh orang Inggris dan dia menggambarkan manusia itu adalah satu ilusi. Karena di dalam tubuhnya ada fisik yang nyata ada, tapi terbatas dia sampai mati. Di dalam tubuh fisik ini ada mental, ada budi. Jadi yang sering disebut ada mind. Kemudian ada soul. Ada soul itu adalah keabadian. Kita tidak pernah mati. Kehidupan kita cuma mengikuti terang, lagi gelap, lagi terang, lagi gelap. Disinilah kita mesti melihat wujud manusia dengan istimewa. Strukturnya luar biasa. Kepalanya di atas, kakinya di bawah. Berhubungan dengan semua sel. Bagaimana dia berkomunikasi? Sel itu tidak punya mulut, tapi dimengerti oleh satu dengan yang lainnya. Sel itu punya profesi. Profesi imunitas, ada profesi jantung, ada profesi pencernaan, ada profesi melihat, dan lain-lain. Bagaimana berkomunikasi? Nah, komunikasi inilah kita pelajari dari pengetahuan redox. Ada redox signaling molekul. Ini dilakukan oleh tradisional. Mereka dulu tidak ngerti yang namanya modern. Sel aja nih, sel jantung, sel apa nggak ngerti. Tapi dengan insting, naluri, intuisinya, dia mulai paham bahwa hidup ini adalah energi. Nah, redox adalah energi yang sangat rendah, 0,0175 millivolt di dalam buku yang ada. Nah, bagaimana itu menjadi satu sign signal? Mereka bisa mengerti millivolt ini, dan kalau terjadi ketidakseimbangan molekul redox, ROS dan RS, maka sel itu akan memberikan signal apa yang harus dibantu oleh yang lainnya. Bagaimana mereka bersahabat satu dengan yang lainnya. Sehingga sistem hormon bisa harmonis, sistem pencernaan ketika sakit dia akan berhenti sejenak, dia akan berpuasa sejenak, tidak ada nafsu makan, tapi sering kita paksa-paksa makan. Bagaimana mau makan, itu akan direflekskan secara alami, dia akan muntah. Nah, ini adalah satu realisasi signal dari
redox molekul. Kenapa saya sebut redox molekul? Karena dasar dari redox molekul itu adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Alam ini bisa berlanjut sepanjang masa karena dua reaksi ini. Ada oksidasi dan reduksi. Ketika kita seimbangkan reduksi dan oksidasi ini, maka kehidupan berlangsung secara alami. Kalau oksidasinya terlalu banyak, terjadilah kerusakan karat, sakit itu. Pisang dibuka, dia jadi cepat berubah. Apel dibuka, jadi coklat. Oksidasi. Bagaimana menyeimbangkan ini? Jaga oksidasi itu jangan berlebih. Dengan cara apa? Dengan reduksi. Bagaimana proses reduksi ini terjadi? Ya kira-kira seperti ini. Ini ada di dalam buku redox. Nah, reduktan ada yang namanya reduktan. Reduktan itu akan memberikan bagiannya, elektronnya. Kemudian oksidasi menjadi oksidan. Dia akan bagus. Ketika sudah menjadi oksidan, maka reduktan tadi menjadi oksidan. Dan kemudian yang oksidan tadi menjadi reduktan. Nah, dia sudah punya uang, sekarang dia berbagi. Nah, reaksi bolak-balik yang seimbang inilah yang nanti kita pakai. Bagaimana kita menolong menyelamatkan orang yang mengalami keluhan gangguan kesehatan. Nah, kita harus mengerti, gangguan kesehatan itu range-nya panjang. Kalau sampai sakit, kondisi sehat menjadi sakit, itu ada berbagai keluhan perubahan fisik, mental maupun spirit. Nah, karena keluhannya itu ada pada sisi fisik manusia, ada sisi mental manusia, ada sisi spirit manusia, maka ini yang sering kita tidak sadari sebetulnya diketahui oleh para dokter atau pelayan kesehatan. Disinilah eloknya pelayan kesehatan untuk memahami lebih dalam dan memberikan pencerahan-pencerahan yang lebih harmonis. Karena kontroversial sikap fisik, mental, dan spirit yang tidak selaras dengan penciptaannya akan menyebabkan kegelapan, yaitu perubahan ke arah ekstrim. Ada yang ekstrimnya rusak pada fisik, ada ekstrimnya rusak pada mental, ada ekstrimnya melawan kehendak keabadian. Nah, inilah bahayanya. Oleh karena itu, keluhan-keluhan semua ini harus menjadi bahan kita untuk menghilangkan kecemasan kita semua, termasuk saya. Dan juga bagaimana kita menghilangkan depresi karena terlalu tertekan oleh itu. Nah, bagaimana kita menolong itu? Kita mesti lihat proses perubahan sehat walafiat menjadi adaptasi, disadaptasi, kemudian pra penyakit atau gangguan kesehatan, dan kemudian terjadi gagal fisik. Nah, bayangkan orang yang gagal fisik hanya kita tolong dengan obat. Dia hanya sampai gangguan kesehatan. Proses adaptasi, disadaptasi, dan gangguan kesehatan yang baik dengan faktor menghilangkan stres, mikronutrisi, yang dari zaman dulu belum dihilangkan. Belum bisa kita optimalkan. Karena kita belum mengerti ada peran dari redox signaling molekul. Redox signaling molekul itu harus seimbang di dalam sel. Kalau dia seimbang, nggak ada pergeseran adaptasi, disadaptasi. Kalau dia sudah seimbang di dalam sel, maka penggunaan nutrisi, edukasi, relaksasi, dan olahraga akan membantu kita sehat walafiat. Seperti apa yang kita lihat ini. Kita akan sehat. Ini sehat fisiknya. Apakah mentalnya sehat? Kalau redox signaling molekul yang ada di dalam otaknya berbeda, tidak seimbang, kembalilah kita akan jadi sombong. Apa yang kita sombongkan? Umur kita terbatas. Ketika tua, kita akan lemah dan meninggal. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di sini. Mental kita berkuasa saat ini. Kita sombong. Besok juga hilang kalau kita tidak berbagi.
kesempatan kepada yang muda dan untuk bisa bangun secara harmonis, maka kehidupan kita akan hancur. Beginilah jadinya. Contohnya pada HIV, ada namanya Kaposi sarkoma, bintik-bintik coklat yang benjolan-benjolan yang ada dalam tubuhnya. Proses ini panjang, 5-15 tahun baru muncul proses itu. Apa yang terjadi pada kehidupan HIV? Prosesnya terjadi pada proses DNA. Nah, pada proses RNA, pada proses tingkat dalam dari sumber performance sel kita. Nah, proses ini tidak segampang itu untuk memberikan antivirus. Ketika diberi antivirus, virusnya di satu sel mungkin hilang, di sel yang lain. Karena mereka itu sudah merubah DNA dari sel itu ke arah menghasilkan produk virus. Kita akan sulit mencari 75 triliun sel di dalam tubuh yang terkena HIV. Oleh karena itu, adanya redox ini akan sangat membantu ya bagaimana kita menjaga kesehatan kita agar tetap dia sehat walafiat. Bagaimana kita menjaga keluhan perubahan yang gradasinya turun sesuai derajatnya ke arah martabat transendensi kehidupan yang lebih baik. Dan kemudian yang sakit, bagaimana kita meringankan atau bahkan menyembuhkan fisiknya dan menyembuhkan sikap jiwa yang elok untuk tidak menuju ke tempat yang sakit lagi. Ya, kemudian bagaimana kita menghilangkan keluhan penderitaan yang kronik dan berkepanjangan yang menyebabkan keterpurukan dengan cerdaskan pengetahuannya dan pahami ilmu dasar dari kesehatan sel adalah Asia Redox. Karena Asia Redox itu dari luar, sedangkan Redox ada di dalam tubuh. Nah, ilmu Asia Redox penelitiannya puluhan tahun dan sudah ditulis dalam banyak buku. Nah, kecemasan dan lain-lain tinggal kita bersahabat saja dengan sesama, kita saling isi-mengisi, saling menyempurnakan, jangan berselisih untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Nah, dari tradisi klasik, kami di Bali melakukan latihan fisik, mental, dan spiritual melalui meditasi. Mungkin ada hal yang juga dilakukan oleh teman-teman, yaitu dengan cara puasa. Meditasi, puasa sama. Samanya di mana? Kalau puasa, dia dengan makanan saja dan etika sikapnya berhenti yang kotor-kotor. Kalau meditasi, fisik dihentikan kecuali nafas, dan kemudian sikap keluar ke sana kemari dihentikan, pikiran yang ke sana kemari dibawa ke satu arah, yaitu mengagumi yang Maha Esa, yang Maha Abadi. Nah, penemuan redox. Jadi penemuan redox ini saya lihat awalnya kelihatan hanya fisik sementara saja. Namun setelah lihat berbagai macam testimoni, ternyata orang yang minum redox itu bisa tidur dengan nyenyak. Bisa yang marah-marah jadi berkurang marah-marahnya. Kemudian yang emosional menjadi lebih lembut. Yang keras-keras menjadi lebih ini. Berarti penemuan ini adalah hebat untuk kedepannya. Dan dia bisa untuk semua orang. Karena semua orang perlu ini. Karena mereka menghadapi dualisme kontroversial kehidupan. Ya, oleh karena itu, saya tambahkan lagi. Pada fase akhir kehidupan saya mulai melihat. Apa sih yang membuat orang itu bisa hidup dengan baik? Oksigen, selimut pada waktu dingin. Nah, kemudian air, kemudian makanan. Dia masih ada waktu untuk hidup kalau itu kurang. Tapi tanpa redox,
3-5 detik saja molekul itu tidak ada di dalam sel, sel itu akan mati. Betapa beratnya sebetulnya kalau tidak ada redox. Oleh karena itu ketika ada redox di rumah, ada redox untuk kita membantu sesama, manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Karena redox itu sebetulnya hasil dari satu sel. Setiap tubuh kita berisi sel yang mengandung mitokondria. Ini mitokondria yang kuning di besar nih. Dan besarnya sel itu sangat kecil. Hanya 7 mikron, mungkin lebih kecil lagi. Dan itu sudah dipahami oleh pengetahuan sains. Terdiri ada subseluler dan lapisan-lapisannya. Dan bagaimana dia bekerja secara rumit sekali. Namun yang perlu kita lihat terkait redox, bahwa mitokondria itu menghasilkan 98% ATP. Hanya 2% ROS dan RS. Dia tergabung di situ menjadi molekul yang seimbang. Nah, ini perlu kita dalami. Ketika keseimbangan ROS dan RS itu terganggu, maka kalau ROS yang dominan, sel itu akan programnya adalah kematian sel. Nah, begitu akan tidak seimbang aja ini, maka sel-sel profesional yang lain diberikan signal oleh sel itu sendiri. Misalnya imun sistem, dia akan bekerja untuk memperbaiki diri. Sambil ROS dan RS, nanti keseimbangan ini mengubah DNA yang selanjutnya mengalami transmisi. Apakah dia akan sehat mengikuti siklus selnya, ataukah dia akan sakit untuk menjadi berat? Nah, ini prosesnya. Disinilah ada proses oksidan dan antioksidan yang dulunya mereka hanya mengenal antioksidan, sehingga diberikanlah antioksidan. Padahal dia belum paham kita. Antioksidan yang diberikan dari luar, ketika berlebihan dan redox di dalam selnya itu tidak bagus, tidak seimbang dengan ROS dan RS-nya, maka bahwa antioksidan yang dari luar akan bisa berubah menjadi oksidan di dalam. Karena adanya banyak sekali komponen dari mineral atau penyebab-penyebab terjadi oksidasi tadi yang sebagai dasar. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang redox signaling molecule itu sangat penting. Ya, mungkin ini salah satu slide yang cukup menarik bagi saya juga, ya, untuk bagaimana menerangkan tentang redox. Nah, redox signaling molecule itu, dia tidak seimbang. Ketika tidak seimbang, ROS-nya akan banyak. Ketika dia banyak, maka ketidakseimbangan energi milivol akan memberikan sign pada sel-sel lainnya. Maka kalau sel-sel imun sistem, pencernaan, jantung, kemudian modulasi hormon yang mengelola kehidupan ini menjadi sehat, nah itu akan bekerja seimbang. Ya, dengan seimbangnya itu, maka kita akan bisa lihat kalau kalau dia tidak seimbang, oksidatifnya lebih, bantulah dia dengan redox dari luar untuk sementara. Karena redox yang di dalam, kalau dia belum menolong, maka akan timbul keluhan. Sehingga pemberian antioksidan saja, enzim saja, vitamin saja, mineral saja yang sepotong-sepotong, tidak bisa menolong dengan baik. Maka itu penemuan redox ini ke depan pasti dia akan menemukan satu cara-cara yang lebih harmonis di dalam menyehatkan sel itu. Nah, seperti kita lihat, tubuh kita sangat kompleks, rumit, sulit untuk memahami. Makanya ini sering sekali pemahaman dua sisi kesehatan dari tradisi kesehatan klasik yang memahami ini dari satu unsur alam yang tubuh manusia yang berlapis-lapis, lapisan makanan, lapisan pikiran, lapisan energi, lapisan kebijaksanaan, lapisan keabadian. Tradisi klasik mengelolanya dengan cara klasik, yaitu budaya kesehatan.
budaya kesyukuran, budaya keikhlasan untuk menjalani hidup sesuai kehendak keabadian. Nah, budaya kesehatan modern melabrak semua itu. Nah, karena beliau mengetahui bagaimana program sel itu dengan evidence based. Evidence based medicine akan tahu bahwa ini jalan yang lebih baik dari satu sistem. Ini jalan yang lebih baik untuk harmonis. Tapi tidak 100%. Tidak ada evidence based yang 100%. Pada zaman ini yang lebih banyak adalah ini. Nah, pada zaman berikutnya itu adalah ditentang. Karena penemuan baru lebih baru lagi. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi peristiwa sehat sakit seperti ini? Apakah bisa selamat? Bingung lagi. Makanya ada aliran di antropologi kesehatan. Aliran postmodern. Bagaimana kita menjaga dari sejak awal agar sistem tubuh yang sudah dibuat profesional oleh keabadian, kita jaga keharmonisannya, baik dengan semua sarana alami yang ada, herbal, maupun serta sikap alami yang ada, memahami arti dan makna kehidupan yang elok, beretika, dengan sarana-sarana yang tersedia, walau alami ataupun yang dibuat oleh bioteknologi, jangan sampai toksik, jangan meracuni. Maka itu redox ini akan bekerja tidak meracuni tubuh. Oleh karena tidak meracuni tubuh, sangat eloklah kalau kita pakai secara bertahap agar tubuh itu mengalami keharmonisannya sendiri. Tapi jangan berkelahi. Orang sakit diabetes sudah diketahui evidence base-nya, pakai untuk mempercepat obat-obatan medik itu untuk mempercepat pencapaian tujuan, mengelola gula supaya lebih stabil. Antihipertensi dipakai untuk mengelola hipertensi supaya lebih cepat stabil. Selanjutnya, ajarkan mereka menggunakan redox. Karena dengan kebutuhan redox yang sangat besar untuk mengelola sel-sel tubuh kita, dimulai dia dari endotel di sel pembuluh darah. Endotel pembuluh darah sel ini harus kita jaga. Kalau dia tidak dijaga dengan baik homeostasisnya, maka dia akan menyebabkan hipertensi di kemudian hari, menyebabkan plak di kemudian hari, menyebabkan gangguan kesehatan yang lainnya. Oleh karena itu, dalami bagaimana cara kita minum redox supaya elok, supaya semua sel tubuh kita itu terisi redox, sehingga memerlukan waktu untuk semuanya. Nah, ini penggunaan redox. Nah, redox, kita lihat ada EGR1. Ini adalah gen bagaimana kita tumbuh dan berkembang di fase awal. Banyak sudah saluran yang ini yang diketahui dampak manfaatnya. Kita harus dalami satu-satu sehingga nanti dibicarakan satu-satu sehingga kita lebih yakin lagi bahwa redox ini dibutuhkan karena kita membutuhkan perbaikan dari DNA. Yaitu, jadi para ahli ini benar-benar luar biasa. Asia Redox ini benar-benar luar biasa. Karena terus-menerus meneliti dan melahirkan nantinya beberapa statement-statement kesehatan yang bagus. Ya seperti sekarang misalnya glutathione. Redox bisa meningkatkan sampai beberapa ratus%. Nah, antioksidan utama ini ada di dalam tubuh. Bisa dikelola oleh tubuh. Jadi kenapa kita mesti memasukkan dari luar, sedangkan redox kita di dalam masih rendah. Oleh karena itu dasarnya harus dikuatkan dulu. Dan ini bahkan ada disebutkan 800% meningkatkan glutathione. Nah, pemahaman yang lebih dalam ini perlu kita lakukan agar kita bisa sehat dan selamat menjalankan sel. Nah, ada
penelitian-penelitian juga yang dilakukan dengan perbaikan EGR1 itu, ada dua hal dalam kesehatan. Bagaimana kita menjadi kuat? Bagaimana kita menjadi pulih? Kekuatan dan pulih harus diseimbangkan. Sedangkan kita sering sekali pada olahragawan itu, dia memacu dirinya, membuat dirinya sehingga berprestasi. Sampai-sampai jantungnya membesar. Para olahragawan kalau dicek itu sebagian besar jantungnya akan membesar. Karena dia pacu. Nah, pembesaran itu, kalau saja dia mengerti tentang redox, dia akan bisa dinaikkan performan kekuatannya oleh redox itu sampai 20%. Dan kemudian dia juga ingin recovery-nya cepat. Ketika recovery atau pemulihannya bagus melalui redox yang diminum secara rutin, maka kesehatannya dia akan menyelamatkan. Nah, disinilah pentingnya kita pahami lebih dalam tentang penggunaan redox itu, tidak hanya sekedar kita menceritakan tentang redox yang di luar saja. Sehingga kalau boleh saya interpretasikan apa yang ada pada slide-slide yang ada, mungkin sudah teman-teman ketahui, bahwa redox itu bukan vitamin, bukan mineral, bukan antioksidan, eksotik. Bagaimana cara yang lama untuk melakukan? Dan itu pun benar. Tapi tanpa redox semua itu kurang optimal. Jadi jangan bilang salah ya yang lalu itu. Kita harus manfaatkan. Pakailah lebih optimal. Yang namanya optimal, efektif, efisien, dan manusiawi. Tidak berlebih, tidak juga kurang. Nah, tambahkan dengan redox. Nah, redox yang sangat sederhana ini, yang sudah lebih dari 40-50 ribu karya tulis ilmiah. Dan dasarnya adalah air, oksigen, garam fisiologis, dan juga ada molekul redox, reduksi, oksidasi, atau redox signaling molekul. Ini kan sangat sederhana. Nah, tapi ini ada bioteknologi. Dan prinsip kerja molekul redox ini adalah keseimbangan kehidupan sel. Jadi kalau itu seimbang, maka tentu kita akan sehat dan selamat gitu. Nah, apalagi didukung oleh 8 universitas besar ya, yang sudah memberikan penghargaan pada redox. Ya, kemudian validasi saintifiknya bisa juga kita percaya dan yakini, bisa dibaca, bisa dimengerti. Dan kemudian bagaimana redox itu dibuat ya. Dari dulu tradisional klasik menggunakan air garam untuk membantu penyehatan. Nah, di balik itu perusahaan Asia Redox sudah membuat bagaimana dia memecah menjadi atom dan kemudian menyusun kembali restruktur, terjadi molekul pensinyalan redox yang nanti stabil dalam 18 bulan di dalam botol biru dan kemudian 30 hari setelah dibuka. Nah, upayakanlah untuk mengkonsumsi apa yang sudah dibuat ini. Karena di luaran sana macam-macam ada. Ya, asal sumbernya. Sebaiknya kita bergabung di dalam organisasi yang memang sudah legal di Asia Redox. Ya. Kemudian di sini ada 2 produk yang sudah dipatenkan ya, dan juga yang perlu kita lihat bahwa ini 100% safe, non toxic ya. Jadi kalau kita percaya dan yakin, ya coba saja dan minumlah. Nah, ketika itu kita bisa bercerita, ketika kita bisa bercerita ada orang tertarik, ketika orang tertarik kita susun dalam jaringan kita, maka kita akan mendapatkan satu reward yang cukup bagus tanpa sesuatu keahlian yang hebat, sudah dibagikan melalui pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipahami oleh beberapa orang yang duluan menggunakan, maka jaringan kita akan besar. Tentunya kita akan mendapat reward perusahaan yang sangat membahagiakan kita. Yaitu, dan ini adalah bukti-bukti dari beberapa
perusahaan dan penelitian-penelitiannya yang meyakinkan kita dengan apa yang terjadi pada Asia Ridok. Ya, saya cepatkan presentasi saya ini. Nah, ya, kemudian sertifikat yang sudah diberikan untuk perbaikan kulit, kemudian ada 7 paten yang sudah disiapkan pada kita nanti untuk ke depan. Jadi tidak takut dengan kekurangan hal-hal lebih baru nanti. Jadi ini ada beberapa prosentase pada pengaruhnya pada signal gen, kemudian pada kekuatan sampai 29% ya, kemudian pada perbaikan pengembalian kehidupan sel kulit, yaitu banyak sudah disampaikan di dalam penelitian. Dan dari saya penyakit dalam ini yang selalu ingin menyeimbangkan kelima sistem yang menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, sistem yang pertama dalam kondisi darurat ada yang namanya innate immunity. Innate immunity ini adalah sel natural killer. Sel natural killer itu baru diketahui kurang dari 100 tahun. Jadi pengetahuan itu baru memahami ada innate immunity, ya, yang namanya sel natural killer. Sel ini dia akan bereaksi menghancurkan kalau ada sel yang rusak. Yang berbeda saja dari penciptaan, maka dia akan merusak. Disinilah ada virus yang kadang-kadang merubah sel-sel yang rusak itu, yang menyebabkan natural killer sel itu tidak ngerti bahwa itu selnya sudah berubah, seperti sel kanker misalnya. Karena dia tidak ngerti, maka dia tidak dihancurkan. Nah, oleh karena itu, sel natural killer ini akan diperbaiki dengan adanya redox, dan juga sel-sel yang nantinya rusak karena perubahan DNA dari sel yang sudah dirubah oleh virus, itu akan diperbaiki oleh redox. Maka bukan tidak mungkin harapan kesembuhan dari orang kanker itu akan terjadi di masa depan. Jadi ini masih hayalan saya, masih harapan saya, ya, seperti itu. Kemudian ada inflamasi. Inflamasi ini di sini, ya, inflamasi ini adalah respon tubuh terhadap kejadian, polusi, paparan, trauma yang masuk ke dalam sel. Tubuh akan memberikan respon. Kalau responnya salah, maka ROS-nya besar. Keseimbangan sel terganggu. Hancurlah dia. Terjadi pada autoimun misalnya. Nah, kehancuran itu, obatnya ditekan saja imunnya. Ya, memang karena dia lebih. Tapi akibat kelebihan penekanan, akan menjadi kurang. Kurangnya juga terganggu. Keharmonisan hilang. Dengan pemberian redox, bukan tidak mungkin, ya, kelebihan itu bisa disadari oleh sel-sel yang lain. Karena komunikasi antar selnya terjadi. Maka sangat mungkin dia akan bisa teratasi. Kemudian hormon, begitu juga. Karena setiap umur akan bertambah hormonnya. Keseimbangannya pun hormon itu akan berubah. Jangan berlebih dengan melakukan aktivitas yang lebih. Ya, jadi dia akan diseimbangkan. Kemudian digestif. Digestif itu pencernaan. Pencernaan sudah ngerti kita sakit, dia tidak ada nafsu makan. Kita berusaha naikkan nafsu makan. Nah, kalau dia sakit karena redoxnya kurang dan tidak seimbang, dinaikkan nafsu makan dengan pemicu. Sama seperti olahraga dipacu dengan doping. Maka keseimbangan tidak terjadi. Bagaimana dia akan baik? Ya, secara tradisional dulu orang bertanya, kalau mereka disehatkan, ditanya, apakah kamu sudah bisa makan? Oh, sudah. Oh, parahnya sudah membaik. Jadi itu sederhananya, ya bagaimana kita melayani sesama itu. Jadi bukan memaksakan dia harus dengan materi-materi yang tidak dibutuhkan oleh badan. Nah, begitu juga tentang kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu jantung yang kekurangan mitokondria. Sel jantungnya akan miopati namanya. Lemah dia. Ketika lemah, apa kita pakai naikkan?
Kita nggak punya cara. Kalau dulu ada energi, suntikan ATP dipakai. Tapi itu sangat mahal dan sulit didapat. Dan kerjanya sangat pendek. Dengan adanya redox ini, saya lihat ada hubungan antara testimoni orang gangguan jantung dengan pemberian redox. Jadi kalau otot jantungnya menjadi lebih seimbang, maka hubungan antara satu otot dengan yang lain dan jaringan yang lain akan lebih baik. Maka performance jantungnya akan lebih baik. Nah, kelima sel bagian sistem ini adalah inti sebetulnya dari sistem-sistem yang lain. Jadi sangat cerdas orang-orang di Asia Redox itu untuk memahami kesehatan dan keselamatan sel kita. Ya, nah nanti silahkan dibaca lagi bukti-bukti 31% untuk meyakinkan kita semua bahwa arah kita menggunakan redox itu tidaklah mengingkari kebenaran. Nah, itu yang perlu kita pahami di sini. Kemudian testimoni, perubahan dari sesuatu yang kita anggap tidak bagus, kemudian menjadi bagus. Ketika kita minum redox atau pakai Renew 28 dan ternyata dia bisa berubah dalam waktu yang singkat, itu sesuatu perubahan yang sangat besar. Ya, sering sekali dalam tindakan-tindakan modern, apa yang rusak itu kita ambil, potong gitu, hilangkan, lapisi dengan yang baru. Prosesnya tidak diperhatikan. Prosesnya kalau kita bisa perbaiki dengan begini, bukankah menjadi pilihan kita? Begitu juga kulit. Ini alam tidak bisa dipungkiri. Kulit kita akan menjadi tua, keriput, meringkelnya banyak, dan kemudian dengan bantuan ini bisa membaik. Ya tidak bisa sekejap dong. Kalau mau sekejap boleh operasi. Itu. Tapi kalau prosesnya ada di dalam, bagaimana kita mau perbaiki itu? Makanya penggunaan redox yang rasional adalah sabar. Ya, sabar. Pada waktunya akan baik. Arahnya sudah tepat. Ya, begitu juga sudah bukti-bukti ini. Mudah-mudahan meyakinkan kita lebih baik. Ya, ini solusi yang diberikan oleh redox. Membantu kaki ini. Kalau mau cepat ya potong aja. Hilang. Tapi hilang kan. Ada kekecewaan, penderitaan dalam diri kita. Nah, kalau ada yang bisa memperbaiki, walaupun agak panjang dan memerlukan biaya, pasti mereka akan memilih ini. Nah, untuk memilih ini, bantulah orang yang lebih, bantu yang kurang. Yang kurang, bersedialah menerimanya supaya seimbang. Nah, ini banyak lagi contoh-contoh yang saya pakai di dalam bagaimana meyakinkan diri saya bahwa penggunaan redox ini dalam track yang benar. Nah, itu karena kita sama-sama tidak mengetahui kebenaran yang mutlak. Makanya sebaiknya kita selalu tidak berselisih dan tidak mengingkari kebenaran sebagai arah kita. Ya, kemudian kita jalin persahabatan, yang gemuk bersahabat dengan yang kurus bersahabat dengan yang gemuk untuk saling bertukar pikiran bagaimana caranya menyeimbangkan. Nah, cara menyeimbangkan itu ada pada redox. Jadi bisa dicoba. Sehingga kalau kita rutin, sabar, menunggu dampak redox itu mudah-mudahan bisa menyelamatkan ini. Diyakinkan lagi dengan etos akademi dari redox ini, Asia Redox. Prinsipnya adalah kejujuran, kerendahan hati, kesopanan, kerja keras, etika, integritas. Semua kata-kata ini adalah tidak mengingkari kebenaran. Dan ini berlaku di rumah, yang kehidupan yang terkecil, di masyarakat, kehidupan yang lebih besar, di negara, di mana saja Anda berada. Kalau saya tambahkan secara spiritual, di keberadaan, harmonis dalam diri, dengan lingkungan dan kepada keabadian. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya presentasikan, kita semua mendapat kepercayaan pada redox, dan mari kita bersama-sama di dalam redox
dan mari kita bangun masa depan yang lebih sehat yang menyelamatkan kita. Sebagai kesimpulan, produk Asia Ridok itu adalah produk kesehatan yang scientific, rasional untuk semua orang dan tidak toksik. Asia Ridok menjawab solusi kesehatan sampai ke tingkat DNA dalam sekali. Ini saja sudah baru, ya. Kemudian Asia Ridok meningkatkan RSM, Redox Signaling Molecule Cell, yang membangun keharmonisan sistem komunikasi profesional dari sel tubuh kita. Asia Ridok menyediakan solusi untuk sifat-sifat yang perlu dielokkan, yaitu salah satunya ketidaksabaran. Ya, dilatih bagaimana mendapatkan ridok 1 bulan, menunggu, gitu kan, dilatih itu. Setelah itu minum ridok, mendapatkan manfaat, perlu waktu lebih dari 6 bulan. Kemudian menjalani kehidupan yang kontroversial, dualisme ini, ridok sangat membantu. Kemudian Asia Ridok juga membantu meningkatkan kebugaran dan pemulihan keharmonisan sel tubuh. Karena banyak testimoni yang sudah terjadi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membantu untuk memberikan sedikit tambahan pengertian dari Redox Signaling Molecule. Terima kasih. Saya stop share-nya. Terima kasih, Dr. Cokorda. Terima kasih banyak-banyak Dr. Cokorda atas sesi presentasi yang sangat awesome. Kita nampak penjelasan profesional tetapi mudah untuk difaham oleh orang-orang layman seperti orang biasa macam kita. Dan sesi pada pagi ini menambahkan lagi pengetahuan kita dan kepercayaan kita terhadap Redox Signaling Molecule. Kita ada 2 minit saja lagi sebelum pukul 8. Kita buka sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa yang ingin ditanya kepada Dr. Cokorda, anda boleh ajukan soalan dengan unmute mikrofon dan tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Profesor Said. Ya, terima kasih. Saya ingin mengatakan sangat gembira, sangat senang dan sangat bahagia ketika mengikuti pencerahan tadi dari yang terhormat Dr. Cokorda Ida Dharma. Dan ada beberapa hikmah atau yang bersifat tambahan pengetahuan, mungkin hanya untuk saya, bahwa Bapak Dr. Cokorda sangat-sangat melengkapi penjelasan beliau dengan menyentuh hati. Kalau dalam pendidikan atau psikologi keagamaan itu ada banyak unsur-unsur dari kecerdasan spiritual yang dimasukkan. Contoh yang terakhir dan sangat bagus itu kesabaran. Ketika kita sabar menerima dan tidak tergesa-gesa atau cepat ingin tercapai apa yang diinginkan, di situ mengganggu. Karena orang yang tidak sabar justru terganggu jiwanya, bisa berakibat pada gangguan fisik sehingga mempengaruhi kesehatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada yang terhormat Dr. Cokorda bahwa dengan memasukkan unsur kecerdasan spiritual mendekatkan diri kita kepada yang maha transenden, berarti hati kita tenang. Sabar, tidak terburu-buru dan juga tidak tergesa-gesa, atau mungkin menimbulkan karena tidak sabar mengatakan atau ada hal-hal nilai negatif sehingga menilai produk ini pada hal-hal yang negatif, padahal justru pada diri sendiri. Memang berbeda orang yang sakit yang sudah lama dengan yang baru, dan yang tidak sakit pasti cepat bereaksi positif produk Redox Signaling Molecule ini. Yang kedua, bahwa setiap pencerahan dalam menyelipkan unsur-unsur disebut kecerdasan spiritual itu ada istilah keabadian. Ini sangat bagus dan terima kasih Pak Dokter. Secara umum atau secara garis besar, secara universal, apa yang disebut sebagai keabadian itu adalah pendekatan dalam hal jiwa keagamaan yang dekat kepada Tuhan, kalau istilah kita, atau Zat yang Maha Transenden. Sangat bahagia, mudah-mudahan
teman-teman yang lain juga sama dengan saya bahwa dengan adanya pencerahan seperti ini makin bertambah keyakinan kita bahwa ridho memang luar biasa dan diperlukan oleh semua orang. Terima kasih dan salam hormat kepada yang terhormat Sipu Lihit. Saya sudah di rumah, Sipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Syed Mahmud atas ulasan tersebut. Memang betul sebetulnya apa yang disampaikan oleh Dr. Djokorda tadi adalah penyampaian dari segi seorang yang berilmu, orang yang memahami apa yang dikatakan, tetapi disampaikan dengan cara yang sangat-sangat kita panggil rendah diri. Jadi itu adalah satu kita panggil teknik ataupun satu sifat karakter yang sangat luar biasa. Di awal tadi, doktor yang mempunyai pengalaman dalam bidang dah pencen pun sebagai seorang doktor, mintalah kita betulkan kalau dia silap dalam sesi ini. Ini adalah satu sifat yang sangat humble dan kita sangat senang dengan apa yang Dr. Djokorda sampaikan tadi. Semoga pemahaman dan sesi yang doktor sampaikan tadi boleh dimanfaatkan untuk sama-sama tujuan kebaikan. Dr. Djokorda terpaksa keluar, mungkin ada masalah talian internet. Saya rasa itu sahaja kita punya sesi pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jemput semula Dr. Djokorda untuk sesi panel dengan beberapa orang lain yang pakar dalam bidang teknologi redox ini dalam kumpulan kita untuk sesi soal jawab dalam masa-masa yang akan datang. InsyaAllah besok pagi dalam sesi anda tanya kami jawab pada pagi Khamis, anda boleh ajukan soalan kepada Dr. Djokorda ataupun siapa-siapa sahaja yang ada di sini. So saya rasa itu sahaja pagi ini dalam kelas keajaiban pagi. Alhamdulillah syukur kita dapat memanfaatkan masa 1 jam di awal pagi pada hari Rabu 30 Ogos ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi-sesi yang seterusnya. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat pagi.